Ini adalah praktek-praktek politiking yang dilakukan para pihak untuk membusuk-busukkan nama Pak Jokowi. Dan ternyata gak mempan, karena Pak Jokowi orang kampung. Gak mungkin beli partai yang sebesar itu, gedungnya digondang dia. Ya kalau itu terjadi, dan memang itu membuat keguncangan bagi partai saya yang lama, saya mohon maaf. Tetapi itu bukti keberhasilan. Kaderisasi. Bukti keberhasilan dari gerakan yang kami lakukan untuk memperkuat PSI. Dari manapun dia. Kalau semua pendukung Pak Jokowi disebut termol, Pak JK itu termol senior. Tidak hanya itu aja. Anies Baswedan pun juga itu pernah jadi tim sukses. Termol, pernah jadi menterinya. Iya. Juru bicara Pak Jokowi dulu. Bahkan Pak Prabowo pernah jadi menteri. Jadi ini gimana ini? Kembali lagi di Real Politik. Kita saat ini kembali bersama dengan abang kita, Bang Bes Bestari Barus. Mantap. Bang, mana ini pembukaan yang biasa, Bang? Nggak ada pembukaan sekarang. Bang Bes ini nggak perlu pembukaan. Haruslah, Bang, pembukaan lah. Karena apa yang keluar dari perkataan Bang Bes ini, itulah sebenarnya real politik. Jadi nggak perlu definisi. Nggak perlu ini harfiahnya, substansinya udah ada Bang Bes. Tapi itu yang ditunggu sama penonton pas lagi nonton Real Politik. Apa itu pembukaan? Kok aku udah lupa gitu. Saya buka nih Bang nih. Siap. Kita di Real Politik membedah fakta apa adanya. Salah ya. Kita di Real Politik membedah fakta sesuai dengan apa? Gimana? Lupa lagi. Menelanjangi fakta apa adanya. Menelanjangi fakta apa adanya. Nah, itu tuh luar biasa. Itu pembukaannya itu. Ada Bang. ujungnya lagi di sini kita membaca Indonesia tidak hanya dari sisi idealnya, tapi dari sisi real politiknya. Tapi juga dari realitasnya. Menelanjangi fakta apa adanya. Di sini kita mengungkap tabiat politik. Gitu. Bang, abang spesial kali hari ini nih, pakai safari, ada logo gajah kepala merahnya. Ini ya. Ini gimana ini ceritanya, dari dinas partai atau emang sengaja untuk ke Real Pol nih? Mohon maaf nih, kita nggak pakai baju safari nih, kita pakai baju kotak-kotak nih. Kalau kita sangat bernostalgia kita memang lagi. Berarti chemistry kita belum sambung. Tadinya saya sempat mau pakai baju kotak-kotak juga, tapi kok tiba-tiba ini menarik, udah lama nggak saya pakai. Gitu. Tapi justru ini sangat terkait sekali dengan apa yang mau kita bahas hari ini nih Bang. Luar biasa. Partai Gajah ini. Gini Bang, saya perhatikan di setiap putaran konflik politik di Republik ini, kenapa kok selalu itu melibatkan PSI? Contohnya, belum lama ini itu kantor Tempo itu didemo oleh orang-orang dari Nasdem. Nah, bergulir terus. Ada sebagian publik mengatakan bahwa salah satu penyebab dari gonjang-ganjing Nasdem ini adalah karena banyaknya tokoh mereka berpindah ke PSI. Salah satunya Bang. Bahkan saya pernah lihat Instagram tuh Bang, ada di Sumatera Utara, ada orasi politik di situ, katanya jangan khawatir perpindahan kader-kader kita ke PSI. Karena kader-kader yang pindah itu kader yang tidak berguna. Kira-kira begitulah Bang. Jadi abang diterima nggak kalau dibilang nggak berguna? Enggak, mungkin itu bukan yang di DPP tapi yang di Sumatera Utara. Iya itu Nah, tidak bertanggung kita mau jawab minta itu. tanggapan dari Bang Bes nih sebagai aktor utama yang berpindah dari Nasdem ke PSI. Iya, politikus senior Nasdem. Tapi jangan dijawab sekarang dulu Bang. Itu di segmen kedua nanti. Cocok. Kita udah panjang-panjang Bang. Ya, penonton juga betah dulunya gitu loh. Iya. Nah, sekarang kita bahas yang lain dulu Bang. Kita lihat 2-3 hari yang lalu Abang ke Solo nih. Kalau kata kawan saya ini ada tembok ratapan Solo di situ ya. Tembok ratapan Yeru Solo. Oh, Yeru Solo. Abang datang ke Solo ke Pak Jokowi itu ngadu apa gimana nih? Karena ada statement senior kita ya yang menyatakan bahwa Pak Jokowi ini jadi presiden karena saya. Nah, Abang
Ya, Nah, gimana Bang menurut Abang itu? Apakah ada informasi yang Abang bawa dari Solo bagaimana sebagai oleh bagi real politik? baik. Oh, ini baru buka udah tajam ya. Jadi pertama tentang saya berangkat ke Solo lah dulu. Itu boleh dibilang ya setelah saya masuk ke PSI dan diberi jabatan sebagai ketua bidang politik di PSI, sepertinya menjadi rutinitas bagi saya untuk terus bisa mengupdate apa yang menjadi pemikiran-pemikiran Pak Jokowi untuk kemudian boleh saya share kepada kawan-kawan, ya, karena politik ini di Indonesia ini kan sangat dinamis gitu. Hari ini mesra, besok tak mesra, dah. Besok yang tetap mesra pun ada, gitu. Dan sebagainya. Jadi bertepatan dengan kemarin itu kan Lebaran. Oh, masih setelah halal, lebih Lebaran halal ya? itu saya itu ada umroh sehingga menunda untuk sowan istilahnya silaturahmi ke orang tua kami di PSI ini Pak Jokowi itu. Nah, setelah sampai di Jakarta dari umroh saya kontak dan waktu yang pas itu pada hari itulah, hari Senin saya ingat. Saya berangkat nih sana. Lah beliau sudah nungguin. Saya malu juga ditungguin sama Pak Jokowi. Saya terlambat sedikit. Mohon maaf nih Pak Jokowi. Nah, banyak hal yang dibicarakan. Banyak juga petunjuk-petunjuk dari beliau dan banyak juga pertanyaan. Salah satu pertanyaan itu yang menarik, menggelitik adalah ketika beliau bertanya. Pas waktu itu tuh ada gunjang-ganjing mengenai merger itu. Oh, merger. Ya? Merger dan fusi lah, entah apalah ini istilah-istilah yang tidak dimengerti oleh masyarakat sebagian di balik gunung. Itu ya istilah perusahaan biasanya merger. Kalau partai biasanya fusi, zaman Orde Baru kan fusi itu. Fusi. Ternyata ada bilang merger, ada bilang fusi, nggak kompak itu orang itu, ya kan? Beda-beda. Ada bilang blok politik, ada bilang blok politik, ya terserahlah apa maunya kan, awak udah nggak di situ pula lagi kan, karena mereka lah yang tahu mereka mau kemana. Namun yang menarik dari itu pertanyaan bukan tentang bagaimana kondisi dari barang ini, dari partai ini, tapi lebih kepada karena ada terdengar di masyarakat itu, bahkan di media, yang katanya Pak Jokowi mau mengakuisisi, tertarik untuk mengakuisisi Partai Nasdem. Iya. Kan Mau bayarin lah istilahnya ya. Triliunan itu barang. Gedungnya aja mewah. Ya kan? Gedungnya bagaimana mau diakuisisi? Betul nggak? Betul. Nah, terlalu mewah itu gedung. Gedungnya ada heliport. Ada helipad, kemudian marmer ya, kita hebat lah. Kalau Bang Surya kelas lah. Tapi kalau untuk diakuisisi oleh Pak Jokowi, masya Allah, beliau bilang beliau aja orang kampung, bagaimana mau membeli begitu gede? Ya kan? Jadi nggak benar itu barang apa gimana Bang? Pak Jokowi ini saya lebih setuju kalau Pak Jokowi mau akuisisi Partai Nasdem, Pak Jokowi mau jadi apa? Mau jadi ketua umum. Kalau mendingan jadi ketua umum Partai PSI, udah Kaisang. Oh iya. Maksudnya ya mendingan urusin PSI ketahuan. Saya lagi ketawa nih Bang, ngebayangin kalau memang seandainya Pak Jokowi mau bayarin Nasdem. Bang harus balik kampung dong. Bang harus balik lagi ke Nasdem dia. Udah pindah ke PSI. Balik lagi apa gitu. Untuk apa gua kata dunia? Kayak mana ini? Kacau kita nanti. Jangan-jangan mulai pula ada undang-undang membolehkan kita berada di dua partai. Dua kaki ya. Aduh. Ini kan pusing kita. Tapi ada solusinya juga. Jadi blok politik. Ketika itu Pak Jokowi mengatakan saya tidak ada minat sama sekali, tidak pernah terpikir saya untuk itu.
Dan saya yakin juga Mas Gibran itu tidak seperti itu. Tidak ada. Cuman Ya karena Mas Gibran diisukan juga ya. Ya, diisukan juga. Jadi ada kemudian saya menjawab pada waktu itu ketika kemudian ada doorstop di depan itu. Saya kira ini hanya permainan politik dari para pihak ya. Yang tujuannya cuma satu. Bagaimana mencitrakan Pak Jokowi ini buruk, negatif. Artinya apa namanya? Jadi dihembuskan isu-isu yang kemudian potensinya adalah membuat Pak Jokowi, Mas Gibran ini dianggap sebagai apa namanya? Aventurir politik. Bahkan lebih buruk daripada itu. Apa lagi? Bahkan lebih buruk. Ya. Jadi seperti ini orang mau dicitrakan sangat buruk dan rusuh. Nah, seperti itu. Ada niat-niat tertentu dari pihak-pihak tertentu untuk menempatkan posisi Pak Jokowi dan Mas Gibran ini pada posisi yang buruk sekali. Dan bisa juga membentuk menempatkan image buruk. Bisa juga menempatkan posisi PSI seolah di luar itu, ya kan? Seolah bukan pilihan utama, sehingga masih perlu melirik. Ya, mungkin seperti itu, tetapi yang kami lihat terang adalah ini adalah praktek-praktek politiking yang dilakukan para pihak untuk membusuk-busukkan nama Pak Jokowi, dan ternyata gak mempan karena Pak Jokowi orang kampung, gak mungkin beli partai yang sebesar itu, gedungnya di Gondang Dia. Nggak jauh dari sini tuh. Enggak. Iya. Kira itu salah satunya. Kan begitu. Kemudian terkait juga dengan ijazah. Itu tidak terpleset lidah saya pada waktu itu. Kenapa itu, Bang? Ada begini-begini. Ya, sehingga kemudian kan kita juga menyampaikan bahwa kawan-kawan wartawan itu bertanya terkait sikap Pak Jokowi kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak JK. Oh ya, kan itu. Ya, yang tunjukkan saja ijazahnya itu. Iya. Maka waktu itu kan saya menjawab dengan tegas. Kalau Pak JK ingin menunjukkan ijazahnya, surat kawin atau surat-surat yang lain, tidaklah kita menghalangi, silakan saja, monggo. Kita hormati sebuah keinginan. Namun, kalau Pak Jokowi lebih memilih untuk menunggu, sikapnya adalah kalau pengadilan memerintahkan akan diperlihatkan. Ini tinggal sama-sama menghormati saja, sudah cukup. Gitu. Jadi kami tidak ingin mengomentari lebih, dan saya pada waktu itu menyampaikan sebagai kapasitas saya sebagai juru bicara loh PSI itu. Nekat aja saya, memang seperti itu. Gitu, karena saya diminta oleh Pak Jokowi juga untuk menjawab. Biasanya saya menjawab dengan sangat nakal, tapi kemarin enggak. Karena saya sangat menghormati Pak JK sebetulnya ya. Walaupun pada akhirnya saya agak kebingungan kok Pak JK ini yang biasanya lemah lembut, dan saya beberapa kali berinteraksi dari 10-15 tahun yang lalu mungkin dengan Pak JK ini, beliau selalu lembut dan mendamaikan. Tapi pada hari ini kita nggak tahu dia terkena bisikan siapa beliau sehingga marahnya nggak ketulungan gitu. Sangat emosional kelihatannya. Sangat emosional dan waduh, luar biasa. Saya kira beliau harus flashback lagi dulu, apa sebetulnya ini kok saya jadi masuk ke wilayah ini. Tapi itu abaikan saja saya, Pak. Saya tidak sekapasitas itu untuk menasihati Bapak yang sudah luar biasa negarawan. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu akan tetap muncul, Bang. Karena apa? Karena kelihatannya orang kan bisa menilai kalau dulu Pak Jokowi dan Pak JK ini berkawan dalam satu panggung, berbagi kekuasaan sama-sama. Lalu kenapa sekarang kok seolah-olah berada di dalam posisi yang kontra? Lalu publik akan mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Apakah ini murni karena salah omong saja, ataukah memang ada posisi tertentu yang membuat mereka tuh seolah sudah retak sekarang? Itu pertanyaannya.
Emang Pak Jokowi ada ngomong apa? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah, artinya siapapun yang menyikapi orang tidak berbicara, ini yang sebetulnya perlu kita tanya juga. Ada apa ini barang gitu kan? Iya. Nah, sehingga keluarlah kata kasih tahu itu termul. Ya. Kalau setiap kita ini yang dekat dengan Pak Jokowi, ya, dekat dengan Pak Jokowi, banyak bekerja dengan Pak Jokowi, kemudian mendukung Pak Jokowi dari jauh, disebut sebagai termul. Lantas kalau Pak JK pernah jadi wakil presidennya Pak Jokowi, ini termul senior ini, menurut saya ini. Itu kan jadi bumerang, Bang. Ketika dia mengatakan dia termul gitu. Sementara Pak Jokowi sendiri tidak pernah ngomongin Pak JK. Iya, tiba-tiba dia sendiri yang ngomong buka omongan itu. Dan omongannya mirip dengan orang-orang yang ya kita paham sendirilah yang sangat tidak suka dengan Pak Jokowi. Entah itu karena kemurnian sikap atau sikap-sikap premium. Paham dong premium kan? Makin hari makin mahal ini bensin premium kan? Kalau saya sih berpendapat bahwa ini Pak JK lagi emosi aja, aslinya nggak kayak gini. Karena kalau misalkan aslinya kayak gini, dia turun level Pak JK dong. Gitu. Ya, setuju. Pasti. Tapi saya meng-highlight tadi logika yang lurus dari Bang Bes. Kalau semua pendukung Pak Jokowi disebut termul, Pak JK itu termul senior. Tidak hanya itu aja. Anies Baswedan pun itu pernah jadi tim sukses. Termul, pernah jadi menterinya. Iya. Juru bicara Pak Jokowi bahkan dulu. Pak Prabowo pernah jadi menteri. Jadi ini gimana ini? Kan aneh gitu. Ya, itu mungkin ada istilah kata dulu. Saya tidak masuk kepada personal, tapi mungkin ini menjadi satu hal yang bisa menjadi landasan pikir baru lah bagi kita semua bahwa sudahilah. Ya kan, kadang-kadang apa yang kita sampaikan ini bisa jadi kayak gini, menepuk air di dulang. Terpacik muka sendiri. Pak, kita duluan kena ini. Ya kan, pada saat emosional sepertinya terbayarkan rasa sakit yang gak jelas asalnya dari mana itu dengan mengucapkan kata-kata yang seperti itu. Tapi kalau kemudian kita kembangkan hari ini, kalau semua, kita ulang lagi nih, kalau semua orang yang pernah bersinggungan, berdekatan dengan Pak Jokowi disebut sebagai termul, waduh Pak JK, Bapak cukup lama dekat dengan Pak Jokowi. Ya kan? Ya, saya aja nggak mau disebut sebagai termul. Saya bukan termul, saya bilang. Saya bestari baru saja, saya bilang. Bang Bes. Gitu. Tapi untuk orang sekaliber Pak JK itu sampai bilang dia termul itu kemarin kan kita sempat ada episode kan bareng ini Sekjen Projo. Oh ya. Bang Freddy. Itu dengan Pak JK mengatakan termul ya, seseorang negarawan yang sangat hebat nih seperti Pak JK. Mantan ketua HMI, mantan ketua umum Golkar, mantan Wapres SBY 1 Jokowi 1 gitu, menggunakan bahasa yang sering dipakai di panggung di panggung debat itu tuh, termul tuh. Itu menjadi menjadi badge of honor itu. Jadi sesuatu yang orang-orang itu merasa bangga dibilang termul. Itu tuh orang-orang Projo tuh kemarin kayak, saya termul gitu. Kalau nggak saya ya memang ada yang bangga gitu, banyak juga. Ada yang bangga gitu. Kalau Bang Bes kan nggak begitu. Bayangin aja, Wapres 2 periode memvalidasi kata termul. Ya orang jadi seneng lah, kami termul. Loh, kenapa saya bilang saya kecewa ketika saya memang juga mengidolakan Pak JK sebagai tokoh, sebagai bapak bangsa. Saya nggak tahu kenapa kok beliau akhirnya bisa seperti itu. Namun memang ya kalau itu adalah hilaf, ya manusia memang tempatnya hilaf. Yeah. Abang masih ingat nggak jargon Pak JK waktu JK Wiranto dulu? Saya masih ingat yang ini, yang gulung lengan baju, lebih cepat, lebih baik. Keren sekali itu. Lanjut Bang, jadi tidak hanya berhenti di termul, ada juga pernyataan Pak JK yang menyatakan bahwa itu Pak Jokowi itu jadi presiden karena saya. Nah itu Bang Bes
menyikapinya gimana itu? Apakah masih dalam bentuk emosional ataukah memang pesan khusus yang ingin disampaikan oleh Pak JK kepada termul-termul itu? Begini, ada sebetulnya pengajian yang dibuat Ustadz Somad itu. Oh ya, ya. Ada 4 hal ini yang suka menyebutkan saya kita ini, nih. ya kan? Kalau selalu saya itu, saya nggak tega juga menyebutkan itu sifat siapa, ya kan? Artinya begini, kami secara organisasi ya mengapresiasi semua pihak yang pernah berjasa melahirkan seorang presiden bernama Insinyur Joko Widodo, tentu itu. Ya, kita mengapresiasi semua pihak, apalagi Pak Yusuf Kalla yang kala itu adalah ditunjuk sebagai pasangan dari Pak Jokowi dan terpilih. Meyakini saya 514 ya, 500 kabupaten kota ini juga tak semua didatangi. Tapi masing-masing di wilayah itu nanti akan kecewa. Dan kecewa berat ketika mereka itu tidak dianggap setelah 10 tahun Pak Jokowi selesai. Ada yang menyatakan, kalau nggak karena saya nggak jadi. Atau karena saya itu jadi presiden. Itu mengecewakan bagi banyak pihak. Termasuk saya mendengar itu, saya kecewa. Wong saya menggunakan kekuatan pribadi yang melekat pada diri saya untuk memenangkan Pak Jokowi di wilayah saya kok. Kan begitu? Ya, ya. Dan saya juga heran karena apa? Partai politik juga terlibat serta di dalam suksesi ini. Tidak mungkin saya sebagai pribadi bisa kemudian mengklaim, ya? Anda calon presiden, nggak bisa, Pak. Undang-undang kita menetapkan peserta pemilu adalah partai politik atau gabungan partai politik. Jadi ada partai di situ, ada koalisi di situ. Ada masyarakat, ada relawan, ada semua. Pak JK hanya satu di antara itu. Iya, iya. Jadi itu saya simpulkan sebagai sesuatu yang sifatnya sangat emosional dan saya kira perlulah beliau mengklarifikasi maksud menyampaikan itu apakah dengan mengabaikan peran serta orang lain, karena beliau ikut terpilih dan menjadi wapres dan bisa menjalankan amanah itu selama 5 tahun dan hasilnya baik. Kan begitu. Jadi nggak usah lagi dikasih tahu termul-termul gitu. Karena sudah catatannya bagus. Iya. Ini saya juga nggak ngerti. Kembali saya ulangi, saya nggak ngerti kenapa Pak JK terlalu emosional. Apa sebetulnya yang melatari itu? Gitu. Itu pertanyaan besarnya mungkin sampai sekarang belum bisa terjawab ya. Tapi untuk selanjutnya mungkin kita mungkin abang sebagai orang politik juga ya. Selain dari pernyataan Pak JK itu yang belum bisa kita jawab itu, ada dampak, Bang. Dampak yang mungkin timbul. Sekarang kan terkesan bahwa banyak termul-termul itu yang kemudian menyerang Pak JK juga di media sosial, bahkan mengolok-olok. Kemudian ada juga isu yang sudah ditarik ke ke konflik agama terkait dengan ceramah di UGM. Kemudian sekarang ini saya ngelihat di YouTube sudah ada tokoh yang ngomong bahwa mungkin Indonesia Timur akan bersikap. Nah ini kan bahaya sekali, Bang. Kalau udah ditarik-tarik kemana-mana itu kan bahaya sekali. Menuju ke arah konflik sosial, konflik agama, dan itu kan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah menurut Bang Bes, apa sih yang harusnya kita lakukan untuk mencegah ini terjadi? Iya, begini. Tentang isu agama itu memang sensitif ya. Oleh karena itu maka PSI pada hari ini berdiri pada posisi bahwa kami tidak sama sekali ada ikut campur mengenai hal itu. Bahkan saya secara pribadi itu di beberapa tempat saya menyatakan jika permasalahan dengan Pak JK adalah urusan mengenai
ijazah dari Pak Jokowi, saya 1000% bersama Pak Jokowi. Tapi bila mana ini terkait dengan urusan keagamaan dan sebagainya, saya ada di wilayah yang bersama Pak JK dalam konteks bahwa yang saya yakini pada statement itu merujuk kepada ketika terjadi ada konflik-konflik di Poso Ambon ya. Di Poso Ambon. Jadi bukan kekinian. Bukan secara general. Bukan general kekinian dan itu dijelaskan oleh beberapa pihak juga. Kalau menjelaskan ketika itu ada kejadian itu menjadi ranah beliau untuk menjelaskan karena beliau terlibat di perjanjian Malino 1 dan 2 kan. Nah, itu dia. Nah, saya berharap semua pihak sebetulnya sudahlah cooling down, duduk bersama, kemudian untuk tidak saling tuding terkait hal-hal yang sudah pernah terjadi itu. Pada saat itu kan beliau ditanya tuh soal, bukan ditanya, pidato soal kedamaian. Nah, jadi kalau kita lagi bicarakan tentang perdamaian, tentu perlu ada yang disitir hal-hal yang kekacauan ataupun chaos-chaos yang pernah terjadi supaya jangan terulang kembali. Nah, sikap kami jelas PSI tidak terlibat dalam pelaporan, tidak terlibat itu tentang hal ini. Bagaimana membuat itu menjadi damai. Dan hari ini kan terus menjelaskan. Iya. Bukan itu yang kita maksud, bukan itu yang kita maksud. Iya. Tapi jangan disalahin lagi, termul lagi. Iya. Tapi kan memang itu perlu dikelirkan juga, karena kan yang melaporkan Pak JK itu salah satunya adalah, kalau nggak salah namanya Sahat ya. Dan itu diatribusikan sebagai kader PSI. Dan mungkin memang itu sebagai individu, tapi atributnya itu selalu di bawah PSI. Nah itu mungkin seperti yang disampaikan Bang Bes tadi, itu bukan arahan dari PSI. Iya. Jadi kita ini ke depan memang memagari ya PSI untuk tidak, kader-kadernya itu untuk tidak lagi berbicara di luar konteks ataupun di luar daripada sikap-sikap yang sudah ditentukan oleh partai. Sudah mulai ada penertiban kayaknya di PSI ini. Harus tertib. Kalau nggak termasuk saya ini tertib nih, saya boleh datang ke real politik ini karena sudah seizin dari pimpinan kan gitu. Iya. Sudah mulai mengikuti garis partai ini. Garisnya udah jelas. Sudah mulai on the track. Udah on the track. Sebagai partai politik. Iya. Yang sudah menyatakan diri sebagai partai super terbuka. Gitu? Kan begitu. Betul. Rumah bersama, politik terbuka, kerja nyata untuk rakyat. Nggak ada di situ disuruh menghujat. Gitu. Memang PSI selalu mewarnai, bro. Walaupun belum masuk DPR sudah mewarnai, apalagi kalau udah masuk nanti. Waduh, bakal warnanya beda itu. Warnanya nambah satu lagi merah. Merah menyala kalau ini. Bang, yang tadi Bang, kembali lagi ke gonjang-ganjing Nasdem itu. Saya nggak tahu Abang mau masuk ke sana atau enggak ya, karena Abang sudah berasal dari sana. Tapi memang terjadi gonjang-ganjing atau enggak sih Bang sebetulnya? Dari persoalan apa namanya itu merger namanya bukan tadi merger sudah apa namanya calon ketua umum selanjutnya itu emang gonjang-ganjing bagaimana sih Bang? Begini, suksesi itu selalu meninggalkan cerita. Ingat nggak suksesi salah satu partai yang kemudian nggak lama setelah ketua umumnya terpilih masuk penjara? Ada warna biru ya? Ya kan? Katakan suksesi, tidak pada korupsi kan? Ya, suksesi itu selalu meninggalkan noktah-noktah yang kadang-kadang dia nggak gampang hilang. Dan tidak ada partai yang tidak meninggalkan bekas ketika ada suksesi. Selalu kecuali ada gejolak di partai yang warna merah itu nggak ada suksesi itu. Belum ada Bang. Belum ada. Ya kan? Jadi belum ada perebutan. Belum ada. Tapi kalau ini sudah mau ada pengalihan dan sebagainya, saya kira wajar. Saya berpolitik, masuk ke satu partai politik, kemudian setelah saya sekian tahun mengabdi di situ, partainya mengaku sebagai partai terbuka, menerima semua kalangan.
Menjadi wajar nggak ketika saya berpikir bahwa satu hari nanti saya mau memimpin partai ini dengan gaya saya? Pastilah. Boleh Itu dong. kan namanya kader, Bang. Iya, Kader kan punya Boleh. jenjang karirnya juga. sangat boleh. Nah, maka oleh karena itu kalau tadi pertanyaannya apakah sebuah suksesi yang sedang mereka lakukan, mereka lah yang tahu apa dampak yang akan mereka dapat. Tapi saya menggarisbawahi setiap suksesi akan berbekas sesuatu. Tinggal siap nggak menghadapi bekas-bekas itu. Jadi setiap suksesi akan menimbulkan goresan dan luka. Nah, Abang ini bahasanya bahasa sinetron. Noktah itu kan gue ingatnya noktah-noktah perkawinan. Jadi Bang, kalau sebagian publik yang menilai itu, yang seperti yang saya bilang di awal tadi dari majalah Tempo, bahwa gonjang-ganjingnya itu juga sumbangsi dari Abang yang juga keluar bersama kawan-kawan itu. Nah itu Abang mengakui hal itu beneran terjadi atau itu hanya sebagai mencari kambing hitam aja? Ya kalau itu terjadi, dan memang itu membuat keguncangan bagi partai saya yang lama, saya mohon maaf. Tetapi itu bukti keberhasilan. Kaderisasi. Bukti keberhasilan dari gerakan yang kami lakukan untuk memperkuat PSI. Oh, iya. Dari manapun dia. Tidak mesti hanya dari partai itu. Nggak cukup ini. Iya. Jadi partai mana lagi, Bang? Oh ya, selo lah. Ini pelurunya disimpan-simpan nih Bang Bes nih. Gitu. Disimpan-simpan, keluarin satu-satu kayaknya. Sudah dari PDIP pun ada, saya sebut tuh. Tuh di Sumatera Selatan sana ketuanya dari orang Bali PDIP. ada ya. Nah, jadi Nasdem nggak boleh GR dari mereka aja ya. Ya, kan saya disebut oleh salah satu YouTube tuh bahwa kader-kader Nasdem yang pindah itu adalah orang-orang yang tidak lagi berguna. Nah itu yang tadi saya sebut, tak berguna. Ngeri kali. Laskar tak berguna. Nah, kalau kita nggak berguna, janganlah recok muncung. Nah, kalau menyikapi hal-hal yang tidak berguna, berarti sebetulnya yang bersikap itulah yang nggak berguna sebetulnya itu. Kalau kita udah dianggap nggak berguna, kok kau sikapi? Kan gitu. Iya. Kadang kehilangan itu terasa kalau sudah tidak ada. Oh berat lagi, Pak, kehilangan orang kayak saya ini. Tanyalah itu. Berat. Ya. Sangat berat sudahlah. Jujur kau. Ya kan? Iya. Emangnya nggak berat kehilangan orang kayak kita ini, orang aneh. Dimanapun kita berada, kita memberikan kontribusi sekecil apapun. Apalagi kalau udah dianggap nggak berguna. Hari ini ke depan jadi catatan. Nanti Anda akan lihat bahwa kami jauh lebih berguna daripada Anda. Itu. Kalau Bang SP itu singa podium, Bang Bes ini singa laut lagi. Singa jalanan, singa lapangan ini. Singa lapangan. Iyalah. Kita lihat kan penampilan Bang Bes itu saya sekali. sungguh menunggu saatnya akan tiba di mana kita bisa ada dalam satu forum. Ya, Abang ngomong ke siapa nih sekarang nih? Ke Kak Willy kah? Ke Bang Saan kah? Ya kalau menurut saya pun bingung. Saya setara dengan siapa di situ? Ya kan? Nah, tapi saya tetap menghormati Bang Surya. Di sana saya lahir menjadi besar, gitu kan? Tapi kalau memang ingin nanti melihat mana lebih berguna kader di situ dengan sekarang saya ada di sini, nanti kan ada arena pembuktian, ada harinya, tenang. Ya, jadi pemirsa Real Politik, ini suhu sudah mulai panas. Sudah mulai ada tantangan terbuka ini. Pemilu masih jauh, tapi sudah mulai gesek-gesek dikit lah ini kayaknya. Memang ada juga yang bicara begini. Banyak cakap aja kalian pindah-pindah, tapi baru 1,2-nya hasil. Dan kami 5 katanya. Iya. Saya bilang begini, inilah tanda pendidikan politik sudah mulai luntur di sebelah sana. Dia nggak sadar, dia sedang menyatakan kalau secara lengkap dengan anggaran APBN dan APBD yang kami miliki, kami ternyata bisa lebih tinggi dari kalian. 5, kalian cuma 1,2. Kita 1,2 tanpa APBN. Iya. Berapa sih anggota DPR Nasdem ya?
ada 350 ya? Aku udah lupa karena udah nggak di situ lagi aku. Lupa gunanya, Bang. Iya kan? Iya. Sekitar 50 apa 60-an berapa lah gitu, lebih 60. Jadi Abang mau Tapi menyampaikan. kan bayangkan itu, reses anggota DPR. Waduh. Kalau kami yang 69 itu, kami pasti di 8%, bukan di 5, iya kan? Reses anggota DPR, aspirasi DPRD 1, DPRD 2, kepala daerah ya. Kan banyak-banyak itu. Masa cuma segitu? Iya. Harusnya kan di 8 lah. Iya kan? Kalau digunakan secara benar. Kalau kami nanti yang segitu, putus ini barang. Kita nggak melihat sampai di sana ya, karena kalau kita lihat hasil survei, PSI 1,2, Nasdem 5, itu hanya di angka tok. Tapi ternyata di balik itu ada apa namanya APBN dan APBD yang berputar. terlibat. Makanya Membesarkan reses partai. itu ada anggarannya. Iya. Dan aspirasi pokir itu buat beresin jalan juga ada. Apalah pokoknya di situ. Klaim-klaiman. Kita mau klaim apa? Kita baru klaim Pak Jokowi nih sedikit nih. Hah? Itu pun belum masuk. Struktur pun belum diverifikasi. Setelah ini diverifikasi, ayo kita kejar yuk. Baru nanti bilang, oh ya kami lebih berguna atau apa? Nanti kita berikan penilaian akhir. Kan begitu. Ternyata kena juga Bang nih sama ombak-ombak orang sana. Abang ini udah paham cara main mereka ini gimana? Pastilah. Emang seru sama Bang Bes nih ya. Mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri. Ya kan, kita tidak menggunakan APBN untuk mendapatkan simpati masyarakat dan publik. Tapi ini ada yang pakai APBN dari 60 sekian anggota dewan, kok hasilnya cuma 5 sih? Kemana itu barang gitu kan? Masuk laut juga tuh barang. Nah itu. Bang, lewat. Ini mungkin segmen ketiga terakhir nih Bang. Ya. Sebagai tokoh politik, sekarang Abang kan tokoh politik nasional nih dari PSI. Masya Allah. Ini kan. Banyak sekali gejolak akhir-akhir nih Bang. Mulai dari geopolitik yang menimbulkan kenaikan BBM kita kan. Kemudian juga ada gerakan-gerakan yang mengusung niat-niat untuk impeachment, bahkan menjatuhkan presiden di tengah jalan. Abang sebagai juru bicaranya PSI gimana menyikapi itu? BBM. Saya kira BBM kan yang untuk rakyat nggak naik ya. Nggak ya, yang Pertalite sama Biosolar nggak naik. Bahkan Pertamax nggak naik Bang. Ya Pertamax 92 nggak naik. 95 mungkin. Padahal kan katanya Turbo. Pertamax 92 itu tidak disubsidi. Tapi saya yakin sekarang tuh disubsidi. Karena harusnya jaraknya dengan turbo kan nggak? Ya, ya hari ini orang yang bukan kaya ya, duitnya lebih banyak, memang spending harus lebih banyak. Tapi kalau dia ingin merendahkan kapasitasnya, maka dia isilah itu aplikasi untuk bisa beli barcode. Bisa isi barcode, terserah. Kalau Subsidi saya tepat enggak, sasaran. saya walaupun duit saya nggak banyak, nggak ada lah bisa dibilang gitu, saya tetap pakai yang tidak ada subsidi. Hanya perjalanannya aja yang saya persingkat-singkat gitu. Nah, harapan kita setelah nanti, ini kan harga pasar dunia ya yang jadi rujukan. Namun tentu perlu juga dilihat, nanti silakan dibedah produksi lokal kita berapa persen sebetulnya. Jadi kalau harga minyak dunia itu 10, itu yang kena dampaknya berat banget adalah yang produksi dalam negerinya cuma 5. Atau 5%, atau kalau kita kan masih di angka 40% lebih. Artinya masih bisa menyesuaikan dan beban negara juga masih bisa diminimalisir. Dan mudah-mudahan ya dalam waktu yang tidak terlalu lama, jangan sampai kedodoran ini pemerintah. Diskusi-diskusi di perjalanan dinas Pak Prabowo ini bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa sehingga rantai pasokan tetap masuk ya. Nah itu dia, mudah-mudahan itu berhasil. Dan harapan kita juga
memang damai itu indah, ya terjadi perdamaian di sana, entah bagaimana cara mereka berdamai. Ya paling enggak kita kembali normal dulu lah untuk itu. Nah kalau mengenai tadi yang berikutnya impeachment dan penggulingan. Impeachment. Saya kira gini ya, impeachment itu kan salah satu alat yang diberikan kepada DPR. Konstitusi mengatur itu. Tetapi kalau you mengajak apa namanya itu, mengajak orang menjatuhkan dengan di luar konstitusi, saya kira saatnya pemerintah harus bersikap tegas terhadap hal-hal seperti itu. Gitu. Selama dia konstitusional, silakan. Tapi kalau dinilai itu tidak konstitusional dan cenderung kepada hasutan, saya kira sudah tepatnya ada yang melaporkan kalau nggak salah. Ada. Nah ya, saya kira pasalnya hasutan memang. Ya, saya kira kembali lagi bahwa kalau dia konstitusional, saya kira tidak haram. Ya kan? Kalau impeachment lewat impeachment DPR, itu kan MK, memang konstitusional. Ada jalannya. Ada jalannya. Tapi kalau yang di jalanan ini kemudian teriak sana teriak sini menimbulkan keriuhan dan kegaduhan di tengah masyarakat, ya ini ditertibkan dong. Dan saya juga merasa tidak aman nanti jalan di luar sana kalau ada hal-hal yang membuat masyarakat itu merasa tidak nyaman, mereka keluar rame-rame, ini bisa berbahaya. Kan begitu tuh. Nah, jadi saya kira pemerintah, Polri harus tegas terhadap hal-hal seperti ini, dan masyarakat bisa kemudian memilah mana konstitusional, mana inkonstitusional, gitu. Mudah-mudahan ya kita semua diberi pemahaman yang lebih tentang itu dan disosialisasikan. Hikmat kebijaksanaan itu dalam permusyawaratan dan perwakilan. Pasal 4 Pancasila. Don't forget it. Orang harus paham ini bahwa konflik di dunia ini adalah bukan ideologi lagi tapi pasokan energi, rantai pasok. Dari dulu perasaan di dunia ini perang penjajahan itu karena pasokan energi semua itu. Sampai di dulu sampai sekarang tetap itu. Dan saya meyakini lah bahwa pemerintah ini kuat lah. Nah, kalau bisa ada yang mau coba-coba, sangguplah bertahan ya. Sangguplah. Yang mau coba-coba banyak, tapi saya kira konstitusi, aparatur itu pasti aparatur terutama itu pasti mereka itu bergerak konstitusional. Gitu loh. Gitu. Saya juga setuju. Gue setuju Bang. Kenapa gue setuju bahwa negara ini mampu untuk bertahan melalui energi krisis ini? Karena kita punya tukang olah nomor 1 sebagai menteri. Kanda Balil. Kanda Balil, the best. Putin tuh diolah. Putin dolar dapat minyak ya. Gila dapat itu. Kalau Putin diolah jadi waketum Golkar juga bisa. Kita tidak kekurangan tukang olah. Kita tidak kekurangan tukang olah. Respect lah. Siap. Ya. Itulah dia. Ya. Saya kira. Nggak kebayang kalau Bang Bes nanti masuk ke kabinet, itu makin rame lagi tuh. Waduh, kita ini jauh dari itu. Jauh. Kalaupun kita jadi menteri, kita nggak tahu menteri apa ini. Tinggal menteri pilih, Bang. Penerangan aja kali ya. Itu cuman baca harga bawang sama harga cabai doang. Enggak, kita pilih menteri yang enggak ada di struktur sana, jadi menteri penerangan aja. Jadi kan bisa. Hidup kita lagi. hadir di real politik, saya menteri penerangan. Ya kita terangkan aja apa-apa. Asal jangan jadi jupen aja, Bang. Abang mesti nggak jupen nggak? Jupen. Juru penerangan. Jadi di setiap kecamatan tuh ada mobil VW yang pakai toa itu kan. Oh iya. Itu beneran kebijakan dulu. Iya. Ya Allah. Juru penerangan. Yang diterang itu macam-macam. Bahkan ada layar tancap pun dia di woro-woroin sama mereka. Tapi di kampung saya juga begitu dulu. Ketika ada satu bioskop, dulu kan belum ada handphone, belum ada apa. Jadi pakai becak mesin. Becak itu dia bawa itu fotokopian film Superman kan. Tuh ya. Saksikan diputar di bioskop jam sekian, jam sekian, berebutan orang, wah mak nonton lah gitu kira-kira kan. Lo nggak tahu layar tancap ya?
Bukan lahir 98. Udah tahu lah. Gimana sih? Gua lahir Lu ada TV digital. Iya. Udah Ada, Netflix, Bang, zaman udah itu. Netflix kan ya. Gua tuh pas kecil tuh mereka masih pakai lukisan itu sampai umur gua 10 tahun baru di bioskop-bioskop udah nggak pakai lukisan lagi. Oh iya, dulu Iya. dilukis itu. Ya, betul. Dulu gambar di bioskop itu film Superman-nya digambar. Iya. Gambar. Dilukis. Dari Kecap sini minyak. pindahin ke sono di bioskop sana begitu-begitu. Oh, iya. Oke, Bro. Oke. The best nih sama Abang Best Ari Barus. Mungkin perlu ada ini enggak? Statement terakhir dari Bang Wes. Boleh kalau misalkan Abang punya statement terakhir kepada kawan-kawan kita yang nonton. Kayaknya tadi udah mantap sekali tuh sebetulnya. Udah, Kita sudah. akan bertemu di kampanye 2029 kata Bang Berarti Wes. itu adalah statement terakhir. Oke, terima kasih Bang Bes sudah datang ke Real apapun Politik. hari ini yang dituding kepada PSI Hmm. itu semua menjadi penyemangat bagi kami untuk jauh lebih maju daripada para penilai yang belum tentu akan ikut maju ke depan. Kira-kira Best itu. Memang kita jangan pernah meremehkan di underdog. Gitu, Bang di Bes sini. ini kalau nyikat sampai bersih. Betul itu. Sampai mengkilap tuh Bang Wesnya mau nyikat mah. Wah, udah banyak deh ini dapat ilmu nih dari Abang Bes hari ini. Banyak Siap. kali ini 5 SKS. Terima kasih Abang Siap. Bestari baru Terima kasih, sudah Bang. datang ke Terima Real kasih. Politik kembali. dan kita akan ketemu di episode Real Politik berikutnya. See ya. Sampai jumpa.